Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama kami podcast Polisi Banyuasin. Tagline-nya cerita Polisi Banyuasin. Luar biasa. Dan hari ini sangat bersemangat karena kenapa? Ada banyak di FYP di TikTok maupun IG tentang Halo-Dek. Nah, Halo-Dek ini apa? Sepertinya sangat familiar, yaitu julukan dari anggota abang-abang polisi sepertinya. Dan untuk saat ini, kayaknya lagi gencar-gencarnya penerimaan Polri deh. Jadi, sepertinya masyarakat juga lagi mempersiapkan baik fisik, akademik, dan mental untuk menjadi anggota Polri tentunya. Dan sudah hadir personil dari Bak SDM Polres Banyuasin, Aibda Ade Kurdit, selaku PS PAUR Subagdal Pers Bak SDM Polres Banyuasin. Halo, selamat siang Bang. Dan sepertinya sudah sibuk, sudah keluar kilir kayaknya tadi barusan dari ke radio ya? Ya. Betul sekali. Dan boleh nih, kayaknya sibuknya tentang penerimaan Polri nih. Iya. Bener ya? Lagi gencar sosialisasi nih, Pak. Sosialisasi tentang penerimaan anggota Polri terpadu tahun 2023. Nah, untuk saat ini kan Polri sedang melaksanakan penerimaan anggota Polri terpadu yang terbagi dari beberapa jalur ya. Ya. Betul. Dan coba deh jelasin dong Bang, jalurnya tuh apa aja dari yang terpadu tadi? Jadi untuk terpadu tahun 2023 ini, itu jalur pertama yaitu Akpol. Kemudian Jalur yang kedua itu Bintara. Sedangkan untuk yang ketiga jalur Tamtama. Jadi Akpol, Bintara dan Tamtama yang saat ini lagi dilaksanaan penerimaan anggota Polri terpadu. Nah, dari Akpol sendiri, Bintara sendiri, kemudian Tamtama, ini kan terbagi dari 3 jalur ya dalam satu padu ini. Nah, perbedaannya tuh apa sih dari Akpol, Bintara, Tamtama? Boleh deh dijelasin? Jadi untuk 3 jalur tersebut perbedaannya itu seperti di pangkat. Untuk Akpol itu pangkat saat dilantik jadi Ibda. Inspektur Polisi 2. Baluk kuning 1 ya, betul. Kemudian untuk yang Bintara? Untuk yang Bintara itu kalau pangkat keluar jadi di saat dilantik jadi Bribda. Brigadir Polisi 2. Nah, balik lagi nih, untuk Akpol sendiri lama pendidikannya berapa lama? Untuk Akpol lama pendidikannya 4 tahun. 4 tahun? 4 tahun. Nggak bisa nego Bang? Nggak bisa ya? Sudah sesuai dari surat pengumuman Mabes Polri. Oh gitu. Kalau yang Bintara? Untuk Bintara itu 5 bulan. 5 bulan sekarang? Sesuai dengan surat pengumuman Mabes Polri juga. Oh gitu, jadi sekarang sudah jadi 5 bulan? 5 bulan. Kalau 5 bulan. Kalau dulu kan sempat ada yang 7 bulan ya? Sekarang 5 bulan. Nah, untuk yang jalur ketiga? Jalur ketiga itu Tamtama. Ya, dengan keluar pada saat dilantik dengan pangkat Bintara. Bayangkara 2. Barada. Jadi perbedaannya dari Akpol sendiri itu 4 tahun, keluarnya balok 1 kuning. Ya. Yang Bintara itu pendidikannya 5 bulan, keluarnya Brigadir 2. Ya. Yang Tamtama lama pendidikannya 5 bulan. 5 bulan juga, keluarnya jadi Barada. Bayangkara 2. Jadi seperti itu ya rekan-rekan masyarakat Banyuasin. Sudah dijelaskan tadi ada 3 jalur dari penerimaan anggota Polri terpadu, yaitu Akpol, Bintara, dan juga Tamtama. Nah, jadi 3 jalur ini kan pasti sudah pasti pendidikannya sudah beda, pangkatnya sudah beda, malahan jauh ya. Nah, kemudian untuk persyaratannya pun pasti beda. Untuk persyaratan, kalau persyaratan umum itu sama. Iya, persyaratan umum seperti warga negara Indonesia. Iya. Kalau misalkan datangan dari luar? Itu harus kalau datangan harus dibuktikan dengan ini
apa berupa dari kedutaan. Kedutaan pasti sudah harus sudah jadi warga negara Indonesia dulu tentunya kan. Nah, jadi kalau untuk persyaratan sudah hampir sama ya semuanya. Kalau persyaratan umumnya sama. Jadi persyaratan ini Mbak ada persyaratan umum dan persyaratan khusus. Oh, jadi ada khususnya di tiap-tiap masing jalur. Ya. Jadi untuk persyaratan umum itu sama Mbak. Persyaratan umum itu sama. Salah satunya warga negara Indonesia kan. Kemudian untuk persyaratan khusus ini khususnya berbeda. Apa yang membedakan tuh Pak? Membedakan persyaratan khusus ini yang pertama dinilai. Ya, tentunya dinilai. Baik dari Akpol, Bintara, Tamtama juga beda nilainya ha? Oh, penetapan nilainya juga berbeda. Ya. Kemudian selain nilai juga dari ijazah. Ya. Kalau Akpol? Kalau Akpol kan dari SMU ya, dia SMA. Ya. Kalau Bintara? Bintara bisa dari SMA, bisa dari D1, D2, D3 maupun SMK juga bisa. Bisa. Ya. SMK juga bisa, Bang? Bisa. Oh, kemudian kalau yang Tamtama? Untuk Tamtama ya sama. Ini ijazahnya SMA juga. Sama. Ya. Terus yang menjadikan itu yang khususnya? Yang khusus ya itu tadi nilai ijazahnya, nilai ijazah semua seperti SMK kan. Oh iya. SMK dia yang membedakan dia di ijazah kayak Bakomsus. Bakomsus itu jelas beda. Bakomsus itu harus dari SMK, semua SMK pelayaran. Dia larinya ke jalur Bakomsus pelayaran kayak itu. Oh gitu. Jadi kalau yang Bakomsus itu dari SMK. Ya. Nah, mumpung kita bahas Bakomsus nih, syaratnya itu seperti apa aja nih Bang untuk Bakomsus tersendiri? Ataukah memang ketentuan dari pusatnya harus dari bagian yang ini? Kayak tahun kemarin kan ada yang dari TI ya. Kemudian ada yang logistik. Kemudian ada yang dari kesehatan. Itu seperti apa Pak? Jadi untuk yang kesehatan itu kan ada D3 kesehatan atau S1 kesehatan. Dia bisa mendaftar di Bakomsus tenaga nakes, tenaga kesehatan atau nakes. Sedangkan untuk SMK yang jurusan informasi teknologi informasi atau kita arahkan ke Bakomsus TI. Seperti itu. Ya. SMK pelayaran. SMK pelayaran itu kan ada Bakomsus Polair. Nah, kalau Bakomsus sendiri ini kepangkatannya gimana? Sama, keluarnya ya. Bribda, Brigadir 2. Polisi 2. Kemudian ketika kenaikan pangkatnya apakah dipercepat atau sama seperti Bintara lainnya? Untuk kenaikan pangkat itu diatur sendiri ya Mbak. Kalau untuk kenaikan pangkat biasanya yang dari S1 atau D3 dan D4 itu yang bisa lebih cepat ya. Karena dia dari sarjana ya. Oh gitu. Khusus Bintara ya Mbak ya. Gitu. Oke, Bakomsus sudah diinformasikan kepada kita semua. Jadi balik lagi nih untuk yang si calon pendaftar nih. Misalkan si calon pendaftar ini sebelumnya pada saat dia SMP, SMA itu punya bakat, punya prestasi, misalnya kayak kemarin itu kan ada rating saya Hafiz Quran. Itu memiliki poin khusus nggak sih? Sebenarnya gini Mbak, untuk yang berprestasi itu ada penerimaan tersendiri, namanya penerimaan Bintara Repro. Bintara? Iya, yang dilaksanakan sekitar bulan 10 atau bulan 11. Akhir tahun nanti? Iya, akhir tahun nanti untuk tahun berikutnya. Oh, begitu. Jadi mereka mendahului. Sekarang ini kan ada kita lagi binlat untuk yang Bintara Repro. Itu yang memiliki prestasi. Kita alhamdulillah tahun kemarin ada 2. Dan kiriman dari kita ada 2 yang masuk dari jalur prestasi. Jalur prestasi. Ya.
Kalaupun itu kan jalur prestasi ya, yang dinamakan Bintara Rekpro. Ya. Kalau misalkan dia mencalonkan Bintara yang saat ini ataupun Akpol, dia kan memiliki prestasi segudang prestasi. Itu ada poin khusus nggak sih pada jalur yang saat ini? Untuk saat ini khusus Bintara umum, khusus dan lainnya. Ya. Jadi untuk prestasi, kalau mau mendaftar di jalur prestasi itu nanti ada penerimaan kembali khusus. Iya, khusus Bintara penerimaan rekrutmen proaktif. Ada penerimaan rekrutmen proaktif namanya. Ya, khusus itu ya, khusus yang berprestasi. Yang berprestasi di situ, baik prestasi akademik, baik prestasi non akademik di situ. Nah, kita datakan siapa. Namanya juga rekrutmen proaktif. Jadi kita cari siapa pemuda-pemudi yang berprestasi di Kabupaten Banyuasin ini. Kita datakan dan kirim datanya. Oh, jadi Polri yang mencarinya? Iya, kita cari ataupun mereka yang memberikan info. Atau kita data dulu, habis kita data kita kirimkan ke tingkat atasan. Oh begitu. Dan untuk prestasi bukan sembarang prestasi ya pastinya? Pastinya bukan sembarang. Yang pasti prestasi tersebut mendapatkan juara 1, 2, 3 di tingkat nasional dari event. Dari event yang dilaksanakan oleh Kemenpora, Kemendikbud atau Kemenak RI. Oh gitu. Tingkatannya juga ada tingkatan nasional, provinsi, paling rendah provinsi lah. Berarti ada kategorinya yang kategori. Menjadi poin-poin dari prestasi itu ya. Dan itu menjadi sorotan kepada Polri, calon peserta mana aja yang harus diseleksi tentunya. Dan tidak sembarang calon ya tentunya ya Pak ya. Dan untuk persyaratannya di yang Bintara Rekpro itu sama nggak sih Pak? Persyaratannya sama. Untuk persyaratan administrasinya sama, persyaratan khusus juga sama. Yang membedakan yang ada prestasi atau tidaknya. Oh gitu, yang ada prestasi atau tidaknya. Nah, ketika misalkan si calon pendaftar ini udah lulus nih, sudah lulus di masa tes pendaftaran. Tes pendaftaran, wah saya sudah lulus nih. Kemudian kan pasti ada tes-tes yang lain ya, seperti tahap 1, tahap 2 segala macam kan. Ada tes JAS segala macam. Nah, boleh dong di-sharing kepada masyarakat Banyuasin tahapan-tahapan tes apa aja nih yang bakal dilalui oleh si calon, sehingga calon pendaftar ini kan bisa nyiapin nih baik fisik, mental dan juga akademiknya. Jadi untuk tahapan-tahapan seleksi ini, setelah pendaftaran, yang pertama kali pendaftaran itu pendaftaran secara online. Pendaftaran secara online melalui website penerimaan polri.go.id. Di situ sudah mendaftar online, pendaftar melaksanakan verifikasi ke Polres setempat. Untuk diverifikasi datanya dan mendapatkan nomor. Jadi online dulu, sudah dapat yang online-nya, baru ke Polres. Polres untuk melaksanakan verifikasi. Kemudian misalkan calon sudah wah saya lulus nih untuk yang tahap pertama, dapat nomor, jadi chassis ya. Untuk tahapan selanjutnya itu kita melaksanakan penandatangan fakta integritas. Setelah fakta integritas kita melaksanakan pemeriksaan administrasi awal. Kemudian setelah administrasi awal, peserta langsung ke Panda Polda Sumsel. Panitia daerah Polda Sumsel untuk melaksanakan Rikes tahap 1. Jadi dari online ke Polres, verifikasi berkat administrasi, ke Polda dapat panda itu. Bukan panda yang lucu bukan. Panitia daerah. Kemudian tes
Kesehatan. Rikes 1. Rikes 1. Kemudian setelah Rikes 1 ke pemeriksaan psikologi tahap 1. Psikologi. Ya, kemudian setelah psikologi CAT akademik. Akademik. Ya, CAT akademik. Itu akademiknya ya pengetahuan umum ya? Ya, pengetahuan umum. Ya, pengetahuan umum. Kemudian setelah akademik itu kalau untuk yang Bakomsus, Bintara khusus, itu ada tambahan lagi. Tambahan lagi apa ya, tuh? TKK. Tes kemampuan kompetensi. Oh, jadi itulah yang namanya Bakomsus itu. Ya, ada tambahan tesnya. Tes yang dikhususkan untuk kompetensi mereka ya, apa yang kompetensi. Oh begitu, itu yang menjadi perbedaan dari Bakomsus itu. Ya. Oke, kemudian setelah dari itu tes kesamaptaan jasmani. Kesamaptaan jasmani dan antro. Kemudian setelah jasmani dan antro itu dilaksanakan sidang menuju Rikes 2. Sidang menuju Rikes 2. Ya. Itulah yang dalam ya, kesehatan dalam ya? Enggak, sidang. Oh, jadi sidang. Mau Rikes 2 itu sidang dulu. Kita sidang dulu. Ya, di sidang dulu masuk atau tidak. Oh gitu. Jadi saya agak bingung karena memang setiap tahun itu kan berbeda. Ya, benar Pak. Berbeda. Di tahun saya berbeda, di tahun Abang juga pasti berbeda lagi. Jauh berbeda. Berbeda lagi cara tes dan seleksinya. Ya. Kemudian setelah dari sidang itu? Dari sidang baru di sini melaksanakan Rikes tahap 2. Rikes tahap 2 dari sidang tadi kan? Ya. Kemudian PMK, pemeriksaan mental kepribadian dan pemeriksaan psikologi tahap 2. Wah, ada lagi. Berarti itu yang baru dong? Ya. Itu baru tahun ini? Baru tahun kemarin. Tahun kemarin, dimulai tahun kemarin. Ya. Kita untuk tahun ini kan masih menunggu surat pengumuman dari Mabes kan. Jadi kita untuk sosialisasi ini masih mengacu pada persyaratan tahun 2022 kemarin. Jadi misalkan si calon pendaftar ini di tahun ketiga. Di tahun ketiga dia tes ya. Tahun pertama tidak lulus, tahun kedua tidak lulus. Tahun ini berbeda dengan tahun yang pertama tadi kan, yang tahun kedua dengan tahun ketiga berbeda lagi dengan tahun yang pertama. Jadi setiap tahun itu pasti ada perubahan ya. Perubahan baik di persyaratan maupun pelaksanaan. Begitu, sesuai yang dibutuhkan tentunya. Iya, sesuai yang dibutuhkan. Kemudian setelah itu Bakomsus kan kayak tahun kemarin baru pertama kali dilaksanakan penerimaan Bintara kompetensi khusus musik. Ya. Musik. Jadi tahun kemarin itu musik. Ya. Sayang sekali saya tidak ikut dan tidak mungkin. Nah, mungkin 2 kali saya ikut ya. Dan itu baru tahun kemarin itu yang musik. Ya, untuk musik tahun kemarin. Selama kami jadi panitia di sini. Baru itu sejarahnya ada yang khusus musik. Tapi memang Polri itu diwajibkan, bukan disunahkan, malah diwajibkan untuk serba bisa. Jadi menurut perkembangan kayaknya. Dan setelah dari psikologi tadi? Pemeriksaan administrasi akhir. Itu yang terakhir bukan? Iya, yang terakhir. Itu yang terakhir. Administrasi pertama tadi kan? Yang awal diperiksa oleh Polres. Iya. Untuk pemeriksaan administrasi akhir itu Polda langsung. Ya. Oh, jadi sebelum ke tahap Polda kan kita sudah administrasi di awal dulu kan? Ya. Di akhir tes. Setelah pemeriksaan psikologi 2 tadi, itu dilaksanakan administrasi akhir oleh panitia Polda. Polda. Jadi memang setiap seleksi itu sangat ketat. Tidak mungkin ada satu celah pun yang membuat sang calon pendaftar inilah pokoknya sangat sulit ya kayaknya tahun ini. Kalau saya di tahun ini pun kalau misalkan diulang lagi waktunya, saking banyaknya tes ya sepertinya.
Untuk saat ini kan masyarakat sangat antusias nih dengan penerimaan anggota Polri Terpadu 2023. Apalagi di wilayah Banyuasin ini kan tentunya tidak hanya daratan tapi juga perairan. Dan tidak hanya di Banyuasin nih, kayaknya di wilayah lain juga pasti ada yang dari perairan, yang sangat jauh dari Polres. Dan tentunya kayak di sini kita ketahui ada yang memakai speedboat, ada yang memakai kapal. Kalau di sini kan bahasanya ketek. Pasti kan? Dan untuk ular kilir balik ke Polres, terus untuk sekedar nanya syarat-syaratnya itu kan agak lumayan menyusahkan juga. Untuk saat ini di Polri sendiri untuk memberikan akses mudah informasi kepada masyarakat tuh bisa nggak Pak? Bisa. Itu seperti apa? Jadi sekarang ini kan kami lagi gencar sosialisasi ini. Sosialisasi tentang? Dan kita melibatkan dalam sosialisasi tersebut kita melibatkan para babin polsek. Para babin polsek. Iya, yang jangkauannya lebih mudah ke pelosok-pelosok pedesaan. Dan kami sudah latihkan kepada para babin untuk melaksanakan sosialisasi tersebut agar sesuai perintah Pak Kapolres Banyuasin. Ya. Dan kemudian selain sosialisasi yang dilaksanakan oleh Pak Babin tersebut, kita di sini ada aplikasi terbaru, Pak. Aplikasi terbaru? Ya. Apa nih, Pak? Pak Kepo. Pak Kepo. Tahu nggak Pak Kepo? Apa? Payo jadi keluarga polisi. Payo jadi keluarga polisi. Cakep Pak Kepo. Tahu di mana dapurnya? Di download di Play Store. Di Play Store. Jadi yang masyarakat Banyuasin langsung download Pak Kepo. Apa fitur Pak Kepo? Apa tuh? Banyak fiturnya, Pak. Banyak. Yang pertama di situ persyaratan. Ada di situ. Persyaratan pendaftaran Polri sudah ada di situ. Wow. Ada di situ. Jadi masyarakat Banyuasin jangan susah hati untuk sekedar bertanya. Sekarang sudah ada aplikasi Pak Kepo. Kemudian? Nah di situ kita bisa ngecek umur. Ngecek umur? Iya, bisa mendaftar atau tidak. Jadi kita di sini ada fitur gitu. Akpol, Bintara, CPNS, segala macam. Tinggal kita klik, pada saat kita klik keluar di situ. Cek umur. Tinggal kita ketik tanggal di situ, bisa didaftar. Tanggal lahir, bulan, tahun diketik, langsung keluar. Bisa atau tidak sudah mendaftar di situ. Oh gitu, keren banget. Ya. Kemudian di situ ada berisi video-video atau informasi kegiatan polisi, baik khusus SDM maupun kegiatan polisi lainnya. Di situ juga ada fitur forum. Bisa diskusi di situ. Oh, forum discussion di situ bisa. Ada fitur saran di situ. Jadi bisa memberikan saran kepada panitia. Dan yang paling penting, Mbak, di situ ada fitur bagi masyarakat melaporkan tentang kegiatan rekrutmen Polri maupun situasi Kamtibmas di aplikasi tersebut melalui WhatsApp Banpol di situ. Ada di situ juga. Jadi Pak Kepo ini menyeluruh informasinya dari pendaftaran dan lain-lain segala macam mencakup dalam aplikasi Pak Kepo itu. Silakan di-download, Pak. Jadi ini informasi terbaru juga untuk masyarakat Banyuasin. Jangan lupa download aplikasi Pak Kepo karena di situ sudah banyak informasi yang sudah dicakup dalam satu aplikasi itu. Nah, untuk yang para calon pendaftar, jangan ragu, jangan takut, jangan susah hati. Syarat-syaratnya bagaimana aja, kemudian tanggal pelaksanaannya kapan aja. Di situ sudah ada semua pokoknya ya Pak ya. Nah, untuk tanggal penerimaannya tuh tanggal berapa sih Pak? Kalau untuk tanggal penerimaan kita masih menunggu surat pengumuman dari Mabes, Pak. Oh begitu. Ya, Mabes resminya tanggal berapa. Namun pada saat ini kita sudah mendapat perintah untuk melaksanakan sosialisasi. Oh gitu. Jadi seperti, untuk info yang kami dapat
insya Allah dilaksanakan awal akhir bulan Maret ini. Akhir bulan Maret ini? Ya. Jadi berbarengan dengan puasa? Insya Allah Kak. Insya Allah. Jadi untuk tanggal belum dipastikan, tetapi akhir Maret nanti akan dilaksanakan. Ya, mudah-mudahan dengan ridho Allah semua nantinya berjalan lancar. Ya, nah, kemudian di kita balik lagi aplikasi Pak Kepo itu kan ada Banpol. Ya. Jadi masyarakat bisa melapor ya Pak ya. Apalagi tentang rekrutmen nantinya. Ya. Jadi kita kan bukan hal yang tabu lagi ya terkait isu calo. Ya. Dari tahun dulu pun isu calo sudah beredar ya, bergentayangan di masyarakat tentunya. Untuk tindakan Polri saat ini yang kedepannya untuk menanggapi isu-isu calo itu seperti apa Pak? Ya itu tadi, dalam bentuk aplikasi tadi. Makanya di situ ada fitur Banpol. Oh, Polri sudah menyiapkan wadah untuk masyarakat. Iya, masyarakat di situ agar ini tadi bisa melapor di aplikasi Banpol yang ada dalam aplikasi Pak Kepo tadi. Nah, selain itu kita juga menekankan kepada para babin yang melaksanakan operasi di sosialisasi di pedesaan agar menghimbau kepada masyarakat bahwa jangan percaya calo karena rekrutmen Polri menerapkan prinsip betah. Betah apa tuh? Bersih, transparan, humanis. Bersih, transparan, dan humanis. Ya. Dan ingat ya, sudah dijelaskan tadi, jangan percaya deh sama calo. Dari tahun-tahun kemarin memang sangat gencar banget calo-calo segala macam. Sudahlah, jangan dipercaya lagi. Intinya jangan percaya deh sama calo, percaya sama diri sendiri. Pasti yakin, pasti bisa, pasti berhasil, dan pasti lulus dan jadi anggota Polri yang jujur tentunya. Dan boleh deh kasih saran dan pesan untuk para calon-calon pendaftar masyarakat Kabupaten Banyuasin nih Pak tentang penerimaan anggota Polri terpadu tahun 2023. Silakan. Jadi pesan dari kami, khususnya kami Pak Bandi di Polres Banyuasin, berpesan kepada para pendaftar yang berminat menjadi anggota Polri. Itu yang pertama, harus percaya dengan kemampuan diri sendiri. Betul. Ya. Terus yang kedua, teruslah berlatih dan belajar. Berlatih dan belajar. Ya, berlatih dan belajar. Yang ketiga, jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Ya. Jadi itulah baik fisik, akademik, mental. Ya. Harus. Dan yang paling penting itu tadi Pak, yang habis kita bicarakan tadi. Bagi orang tua pendaftar, jangan percaya dengan calo. Jangan percaya sama calo. Ya. Percaya dengan kemampuan putra dan putrinya masing-masing. Betul, pasti yakin. Kalau kita sudah percaya itu kan pasti mereka semangat juga ya Pak ya. Nah, jadi sudah ditekankan ya sama PS Paur Subag Delper sebagai SDM Polres Banyuasin, Aibda Adi Kurdit, jangan percaya calo, percaya sama diri sendiri, pasti yakin, pasti bisa, pasti berhasil. Apapun yang dijalani itu insya Allah harus yakin sama diri sendiri. Dan yang diakhiri dengan tawakal. Betul. Dan sekian perbincangan kita siang hari ini, dan sudah diinformasikan sebagaimana tentang penerimaan anggota Polri terpadu dari 3 jalur tadi, Bintara, Akpol, dan Tamtama, dan Bakomsus tadi sudah diseling-selingin ya Pak ya tentang itu, dan juga ada Bintara Rekpro akhir tahun nanti rencananya. Iya. Betul. Ya, biasanya bulan 10, bulan 11. Nah, untuk yang dari SMK jangan berkecil hati karena ada Bakomsus. Nantinya persiapkan diri Anda, mental, akademik maupun fisik tentunya untuk menjadi anggota Polri seutuhnya. Dan juga jangan lupa ya untuk like, comment, subscribe YouTube-nya Polisi Banyuasin. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tagline-nya, cerita Polisi Banyuasin. Salam presisi.